Ya, halo, selamat siang Ibu Yowan. Selamat siang Ibu Rina. Oke, apa kabar Ibu Yowan hari ini? Puji Tuhan baik Ibu Rina. Oke, baik. Karena Ibu Yowan sudah ada, waktu kita untuk coaching di siang hari ini adalah sekitar 15 menit paling maksimal. Jadi kita benar-benar memanfaatkan waktu yang ada untuk boleh bertukar pikiran terkait apa yang boleh dialami oleh Ibu Yowan, dan mungkin kita bisa secara bersama-sama mendapatkan jalan keluar yang terbaik bagi persoalan yang dialami. Untuk itu mungkin ini sifatnya adalah bersifat percakapan ini mungkin akan bersifat privasi antara saya dengan Ibu Yowan, sehingga memang dia tidak kemana-mana seperti itu. Jadi boleh apa yang mau disampaikan oleh Bu Yowan, saya persilakan supaya kita boleh mulai. Baik Ibu Rina, terima kasih sebelumnya untuk waktunya Bu. Saya izin waktu Ibu sebentar, soalnya ada beberapa masalah yang sebenarnya saya ingin berbagi dengan Ibu terkait masalah yang saya hadapi di kelas Bu. Ya. Jadi ini persoalannya adalah persoalan yang dihadapi di dalam kelas Ibu Yowan. Iya Bu. Oke, siap. Lanjut Bu. Iya Bu, begini Bu, saya ini punya masalah sedikit terkait waktu dan jam pelajaran saya di kelas Bu. Karena selain saya mengajar, beberapa bulan ini kan saya juga sementara mengikuti program guru penggerak Bu. Jadi beberapa waktu saya yang terlewati bersama anak-anak di kelas Bu. Nah di sini yang menjadi masalahnya saya tidak terlalu efektif dalam memberikan pelajaran bagi anak-anak Bu. Oh, jadi yang dihadapi oleh Ibu Yowan sebenarnya adalah tentang kualitas. Dalam hal ini kualitas tentang waktu, kualitas waktu pembelajaran di kelas, tetapi juga karena proses pengembangan diri. Iya. Artinya dalam hari ini ada pendidikan dalam CGP yang harus Ibu ikuti secara bersama, sehingga kualitas waktu antara jam mengajar di sekolah dan mengikuti pendidikan ini menjadi sangat sulit untuk dibagi seperti itu. Kira-kira seperti itu ya Bu? Iya Bu. Oke, jadi kira-kira menurut Ibu Yowan sendiri, apa sih sebenarnya apa yang akan menjadi tujuan akhir dari pembicaraan kita di saat ini? Kalau intinya untuk capaian terakhir ya tujuan terakhir, saya ingin kegiatan saya di pendidikan CGP maupun proses belajar mengajar saya di kelas semuanya boleh berjalan sesuai target rencana Bu. Oke, gini ya Bu, kira-kira kalau misalnya bicara tentang kualitas antara proses pembelajaran jam di kelas, jam mengajar yang kalau Ibu Yowan sendiri mengajarnya di kelas berapa? Oh, kalau saya kelas 10 Bu. Jenjang kelas 10. Jenjang kelas 10 itu kira-kira ada berapa kelas Bu? 16 kelas Bu. Wow, luar biasa. 16 kelas dengan waktu pembelajaran 1 kali tatap muka. 1 minggu berapa? 1 1 minggu itu minggu 1 kelas 1 kali tatap muka 2 pelajaran. Tetapi karena kelas yang banyak Bu, ada 1 minggu itu 1 hari itu ada sekitar 3 sampai 4 kelas yang harus jadi 6 sampai 8 jam pelajaran Bu. Jadi 1 hari paling banyak 8 jam pembelajaran. 8 jam pembelajaran itu berarti kalau kita hitung jam pembelajaran selama di kelas di sekolah, itu berarti dari pagi atau dari jam pertama masuk sampai selesai, sampai pulang. Iya Bu. Memang luar biasa, apalagi kalau misalnya pengembangan diri yang diikuti pendidikannya ada jatuh pada siang hari, itu berarti pembagian waktu atau kualitas waktu itu memang sangat berkurang sekali. Sehingga ada satu yang memang tidak bisa dikatakan mengorbankan satu dan menguntungkan yang lain, tapi paling tidak terbagi secara baik.
Nah, itu sebenarnya apa yang tadi disampaikan menjadi tujuan Ibu. Nah, sekarang kira-kira ya menurut Ibu, dari kualitas waktu yang ada, yang saya mau sampaikan kepada Ibu, kira-kira kalau misalnya skala 1 sampai 10, ini skala kita bicara skala ya, skala 1 sampai 10, kalau 10 itu adalah waktu yang sangat maksimal. Tapi kira-kira dari Ibu Yuan sendiri, untuk skala 1 sampai 10, Ibu ada pada skala yang mana? Untuk waktu kalau menurut saya skala sesuai dengan pertanyaan itu terkait skala, mungkin saya ada di waktu di sekolah ya Bu ya, pembagian waktu ya. Mungkin ada di skala 7 Bu. Skala 7, oke, skala 7. Kalau skala 7 itu kira-kira menurut Ibu itu sudah kualitas yang seperti apa? Kalau saya sih masih belum terlalu baik Bu. Belum terlalu baik, bukan Ya, berarti tidak baik ya Bu ya. Jadi berarti antara yang tadi sudah disampaikan bersyukur kalau jatuhnya pagi, itu ya, berarti memang sangat sangat baik untuk kualitas waktunya bersama dengan siswa dan untuk pembelajarannya mungkin juga baik. Tapi kalau misalnya kita lihat secara bersama pendidikan yang diikuti misalnya rukul-rukul yang ada itu jatuhnya siang, berarti apalagi kalau Ibu sekolahnya siang itu berarti memang pembagian waktunya skalanya memang itu tidak terlalu baik. Nah, kira-kira nih menurut Ibu, apa rencana? Apa rencana yang akan Ibu lakukan dari tujuan yang sudah Ibu sampaikan tadi? oh iya Bu, terima kasih. Kalau saya setelah saya pikir-pikir Bu, saya juga tidak mau ada yang dikorbankan dalam hal ini, baik pendidikan saya di CGP maupun waktu belajar saya di kelas Bu. Jadi yang sudah saya pikirkan tentang uh, kelebihan dan kelemahan saya ya Bu ya. Ya, Kalau di sini saya punya uh, kelemahan itu Bu terkait waktu. Saya tidak bisa mengatur waktu dengan baik karena ketika jam mengajar saya itu selalu tabrakan sama jam saya untuk rukol di CGP. Tetapi sudah saya uh, dan kelebihan saya itu di sini punya saya punya guru fisika itu kan ada lebih dari 2 Bu. Kita guru fisika ada sekitar tiga orang yang sementara ini mengajar. Jadi saya sudah mempertimbangkan matang-matang dan sudah saya bicarakan dengan teman-teman guru saya mata pelajaran terkait dengan saya punya waktu untuk pendidikan juga aku mengajar. Sudah ada kerjasama kesepakatan dengan salah seorang rekan saya untuk kalau misalnya saya punya jam mengajar bertepatan dengan saya rukol atau kuliah ya Bu ya, itu nanti ditutup Bu, diganti jamnya. Memang kalau kemarin-kemarin itu saya sedikit kendala karena memang tidak bisa digantikan karena beliau juga punya waktu yang tidak bisa ditinggalkan juga. Tetapi setelah kita bicarakan kemarin, beliau bersedia untuk menutup jam pelajaran saya ketika saya rukol Bu. Tetapi beliau bersedianya nanti setelah bulan ini Bu, baru bisa ditutup. oke. Oke. Kalau yang mau saya sampaikan kepada Ibu itu seperti ini. Perkembangan zaman ini yang ada sampai saat ini kan kita boleh lihat. Nah, kira-kira ketika kita sebagai guru dituntut untuk memang harus apa namanya mengembangkan diri sesuai dengan kebutuhan pembelajaran juga lebih terkhusus pada saya kasih contoh internet misalnya. Apakah menurut Ibu ada jalan keluar juga selain kalau misalnya ada teman guru yang memang dia tidak bisa hadir untuk bisa memenuhi apa yang disampaikan oleh Ibu. Apakah kira-kira menurut Ibu ada jalan keluar tidak? Selain guru atau teman guru yang lain, adakah jalan keluar menurut Ibu? Iya Bu,
memang selama ini sudah saya upayakan Bu, selain memang kelas tidak boleh kosong ya Bu ya. Jadi saya juga selain meminta bantuan kepada teman guru, saya juga selalu menyediakan LKPD Ya. untuk anak-anak kerjakan di sekolah. Saya juga sudah upayakan untuk mengirimkan materi, baik yang saya download dari YouTube atau bahan-bahan bacaan yang saya kirimkan ke grup mata pelajarannya anak-anak. Di samping itu juga saya sudah bekerja sama dengan guru BK dan memang sudah berjalan 2 kali dalam minggu kemarin itu itu karena kebetulan saya sakit Bu, dengan guru BK itu saya kasih LKPD, lalu saya minta kesediaan guru BK untuk mendampingi anak-anak di kelas sambil mereka mengerjakan LKPD Bu. Ya, kalau kita bahas soal LKPD ini kan merujuk pada apa yang mereka kerjakan dalam bentuk tugas mungkin seperti. Tapi paling tidak untuk murid atau siswa itu sendiri mereka juga harus mendapatkan yang namanya penanaman materi. Nah, kira-kira menurut Ibu nih, kalau ada teman guru yang memang tidak sempat hadir, kira-kira langkah yang tepat menurut Ibu ketika berpapasan juga dengan rukol, langkah yang lain yang bisa digunakan sesuai dengan perkembangan zaman saat ini, apakah langkah itu yang bisa didapatkan atau dibuat oleh Ibu sendiri kira-kira? Oh iya. Selain LKPD, kalau LKPD kita merujuk pada tugas yang mereka kerjakan di kelas. Tapi penanaman yang tadi saya bilang, penanaman materi itu juga harus disampaikan kepada mereka. Walaupun kita tidak mungkin secara tidak langsung menyampaikan materi tersebut. Kira-kira langkahnya seperti apa? Iya Bu. Di sini saya juga ini sudah mulai mendekati ulangan tengah semester ya Bu ya. Jadi saya di sini juga saya sudah buat Google Meet juga Bu, supaya saya bisa tatap muka walaupun secara daring bersama anak-anak Bu. Itu yang saya sementara ini mengupayakan bisa terlaksana. Selain LKPD, itu salah satunya itu. Oke, oke, oke. Yang selanjutnya ketika ini menjadi rencana aksi dari Ibu yang sudah Ibu mulai yang Ibu sudah lakukan, bahkan yang akan Ibu terapkan ketika proses pembelajaran nanti. Nah, kira-kira apa sih menjadi komitmen dari Ibu sendiri terhadap rencana aksi yang telah Ibu lakukan? Iya, yang jadi komitmen saya berkomitmen untuk apa yang sudah saya rencanakan harus saya wujud nyatakan, harus saya lakukan Bu. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa saya akan membuat kelas lewat Google Meet atau Classroom. Juga saya sudah menyiapkan materi-materi saya dalam bentuk PPT, ya Bu, terus LKPD saya yang sudah saya buat. Saya akan memberikannya kepada siswa bila mana saya memang tidak bisa terpaksa tidak bisa masuk kelas Bu. Dan itu yang komitmen yang saya buat dan saya berkomitmen pendidikan guru penggerak saya ataupun jam pelajaran saya di kelas dua-duanya harus berjalan seimbang Bu. Oke. Harus berhasil. Jadi komitmen saya yang tadi saya sampaikan, saya akan berusaha untuk bisa melakukannya Bu dalam waktu dekat ini. Oke, baik. Itu yang tadi memang sangat diharapkan oleh kita semua sebagai guru penggerak. Jadi ketika kita mungkin waktu itu adalah sesuatu yang sangat berkualitas. Waktu yang kualitas terhadap proses pengembangan diri untuk mengikuti kegiatan JGP ini, tetapi juga kualitas pada proses pembelajaran. Nah, sudah disampaikan sendiri oleh Ibu Yohan bahwa kalau ada LKPD itu disampaikan, kemudian PPT. Nah, PPT ini kan kita bisa juga kita buat dan kemudian kita masukkan ke dalam grup kelas seperti itu. Ataupun kalau paling kreatif juga ada YouTube yang kemudian kita bisa kasih masuk pada YouTube PPT kita dalam bentuk video mungkin juga, sehingga yang sudah disampaikan oleh Bu Yohan tadi PPT itu sangat berguna untuk mereka ketika sebagai penanaman materi.
penanaman materi sehingga mereka kemudian boleh belajar, bisa belajar pada PPT yang sudah kita bagikan. Nah, mungkin itu yang menjadi pembicaraan kita di saat ini. Kita akan lihat hasil apa yang sudah menjadi rencana aksi, bahkan apa yang sudah menjadi komitmen daripada Ibu Yuan sendiri. Kita akan lihat hasilnya di 2 minggu mendatang ketika nanti kita akan ketemu lagi pada proses coaching di kemudian hari. Harapan saya Ibu Yuan tetap semangat, kualitas waktu, membagi waktu dengan baik, dengan pengembangan diri, serta proses pembelajaran di kelas semoga berjalan dengan baik. Mungkin saat ini demikian kita punya pembicaraan Ibu Yuan, proses coaching kita di siang hari ini. Semoga tetap sehat, tetap kuat, dan tetap semangat. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama Ibu Yuan, sampai ketemu lagi di 2 minggu mendatang. Oke. Sore Bu. Selamat sore Ibu Yuan. Selanjutnya Ibu Yuan dan Pak Asis mungkin. Jadi Pak Asis jadi apa, Ibu Yuan jadi apa, diserahkan. Ini yang dari kos dulu Bapak. Ini kan di kasus yang pertama sir. oh iya, berarti kasus pertama ya? Iya. Berarti Pak Asis coach ya, saya coaching ya. Iya. Oke, baik. Pakai kasus yang pertama tuh Pak Asis? Iya. Iya. Selamat siang Pak Asis. Oh, selamat siang. Ada apa Bu? Pak, bolehkah saya minta waktu Bapak sebentar? Boleh Bu. Iya Pak. Perlu apa ya Bu? Ya Pak, terima kasih. Ini saya punya ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Bapak. Untuk itu saya minta kesediaan waktunya Pak. Boleh Bu. Silakan Bu. Mau ceritakan tentang masalah apa nih Bu? Iya. Baik Pak, saya pengen cerita nih Pak tentang murid-murid saya yang saya rasakan akhir-akhir ini Pak di kelas saya Pak. Masalah tentang apa Bu? Sampai membuat Ibu merasa tidak bersemangat. Boleh diceritakan Bu masalahnya? Iya Pak, begini Pak. Akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya kurang antusias Pak dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid yang mengerjakan tugas-tugas juga Pak sedikit minim Pak, berkurang sekitar 50% Pak. Gimana ya Pak kalau situasinya seperti itu Pak? Menurut Ibu, apa tujuan yang diharapkan dari obrolan kita hari ini Bu? Kalau menurut saya mengharapkan kira-kira Bapak bisa memberikan saya solusi dari apa yang saya kemukakan Pak mengenai permasalahan yang saya hadapi di kelas Pak. Dan antusias murid-murid saya Pak untuk mereka bisa belajar agar mereka bisa bersemangat lagi Pak dalam proses belajar mengajar. Seperti itu Pak. Apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam mempelajari pembelajaran hari ini Bu? Apa ya Pak? Kalau saya ingat kembali hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias, kayaknya mungkin pembelajaran saya sedikit membosankan kali ya Pak. Atau karena kurang beragamnya media yang saya berikan. Kemudian saya juga terlalu monoton mungkin Pak dalam pembelajaran, terlalu berfokus pada saya sendiri, jadi kemungkinan saya lebih dominan untuk berbicara, saya lebih banyak bercerita daripada menekankan murid-murid harus aktif Pak. Dan juga saya tidak memberikan kesempatan kepada murid-murid untuk berpendapat, mungkin seperti itu yang saya rasakan Pak. Iya benar, kalau menurut Ibu, kira-kira apa yang bisa membuat murid-murid Ibu
menjadi antusias lagi dalam pembelajaran? Kalau apa ya Pak, kayaknya saya harus menyampaikan pembelajaran yang lebih asik ya Pak, atau mungkin tidak monoton, atau mungkin tidak membosankan ya Pak, mungkin ke anak-anak. Kalau mengenai tugas-tugas yang diberikan kepada murid-muridnya Ibu, apa penyebabnya sehingga kurang antusiasnya dalam pengumpulan tugas? Sehingga murid Ibu kurang mengerjakan tugas yang diberikan, Bu. Iya Pak, kalau itu sih kayaknya kembali lagi ke awal ya Pak. Karena mungkin pembelajaran saya tidak terlalu fokus pada murid-murid Pak. Kemudian mungkin juga tugas yang saya berikan terlalu banyak. Tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan Pak. Jadi murid menganggap ya sudahlah buat tugas dan tidak buat tugas pasti saja akan saya kasih nilai Pak. Mungkin seperti itu ya Pak. Kalau menurut Ibu sendiri, apa rencana yang akan Ibu lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Menurut saya untuk pembelajarannya agar siswa bisa mengumpulkan tugas dan antusias. Dengan tugas saya mungkin dengan cara saya memberikan icebreaking ya Pak kepada murid-murid agar lebih memacu semangat mereka lagi untuk belajar. Terus bisa memperhatikan saya karena mungkin juga senang dengan pelajaran saya dan akhirnya dapat mengumpulkan tugasnya melalui icebreaking tadi Pak. Terus ada game atau permainan, kemudian ada materi-materi yang lebih menarik. Nah, didahulukan ya seperti materi-materi yang lebih menarik didahulukan Pak. Ya seperti itulah Pak mungkin rencana saya ke depan. Begitu ya Bu. Kira-kira apa komitmen yang akan kemudian rencanakan yang tersebut Bu? Kalau bicara tentang komitmen Pak, komitmen saya yang pertama itu mungkin merencanakan kegiatan pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang lebih beragam. Kemudian sekarang kan sudah ada perkembangan teknologi ya Pak. Iya. Sudah banyak ya seperti mungkin video-video di YouTube, apalagi ya, yang paling disenangi anak-anak Pak, mungkin di TikTok. Sekarang kan lagi ramenya TikTok Pak. Nah di situ kan ada banyak konten-konten pembelajaran yang ditampilkan. Jadi mungkin saya juga bisa memanfaatkan itu sebagai sumber belajar yang tentunya bisa menarik perhatian anak-anak didik saya Pak. Nah yang kedua itu Pak, saya tidak akan memberikan tugas terlalu banyak lagi Pak, yang membuat anak-anak cepat jenuh begitu Pak, karena kan tugas-tugas pelajarannya kan bukan cuma dari saya Pak. Saya anak-anak juga selain belajar sekolah kan mereka punya tugas di rumah juga Pak. Jadi mungkin saya akan membatasi tugas-tugas saya mungkin supaya jangan terlalu banyak tugas Pak. Mungkin seperti itu Pak. Oh, begitu ya Bu. Menurut Ibu, bagaimana mengatasi murid-murid yang kurang melaksanakan tugas Bu? Yang ya Pak, betul kali Pak, menurut saya tugas-tugas juga dibentuk atau dibuat agar menyesuaikan minat dan bakat murid. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid terkesan tidak dipaksa. Ya Pak, untuk melaksanakan pembelajaran sehingga mereka juga merasa senang untuk mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Misalnya karena saya mengajar bahasa Indonesia, sudah pasti bisa menggunakan bentuk seperti ada drama, ya Pak, itu yang saya rencanakan. Terus ada dalam bentuk lagu, terus puisi, dan ada pantun, dan juga bisa dalam bentuk pantun Pak. Saya juga ingin mereka membuat laporan secara digital ataupun memanfaatkan aplikasi-aplikasi pelajaran yang menurut mereka menarik Pak. Mungkin itu yang akan saya lakukan Pak. Wah, bagus banget ya Bu. Mudah-mudahan Ibu bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dan murid-muridnya Ibu tidak lagi bosan serta antusiasnya mereka bertambah. Kemudian pembelajaran itu akan selalu dirundukan di kelas
Oke, mantap Bu. Mudah-mudahan semua akan berjalan sesuai dengan harapan Ibu. Amin, terima kasih banyak Pak. Terima kasih lagi untuk waktunya. Bapak sudah bersedia mendengarkan segala keluh dan kesah saya tentang masalah yang saya temui di sekolah. Dan hari ini juga Pak, ketika berbicara dengan Pak, saya sudah merasa sedikit lega karena masalah yang saya alami sudah setidaknya sudah terselesaikan Pak. Oh iya. Terima kasih. Wah, bagus sekali Bu. Mudah-mudahan Ibu menjadi teladan Pak ya bagi murid-murid Ibu. Baik, terima kasih kembali Pak. Selamat sore Pak. Selamat sore Bu. Lalu untuk yang kedua nanti beta yang jadi coach sekarang. Iya, yang berikut Ibu jadi coach, beta yang jadi coachee. Iya. Boleh, tapi kalau kemarin kan kita berdua punya masalahnya sama. Jadi mungkin karena ini rekamnya dan kalau puji Tuhan dia berhasil dan tidak akan bisa mengulang, berarti beta harus mengambil masalah yang lain. Supaya tidak kelihatannya memang dia sedikit berbeda dari yang kemarin. Boleh, ya. Oke, kita bisa mulai. Selamat siang Bu Rina. Halo, selamat siang Ibu Yohan. Ibu, saya dapat pesan dari teman-teman, katanya kemarin Ibu mencari saya ya? Ya, benar sekali Bu Yohan, saya mencari Ibu untuk ingin menyampaikan sesuatu, mungkin bisa secara bersama-sama mendapatkan solusi untuk saya. Iya, boleh Bu. Kebetulan saya jam pelajaran saya untuk jam berikutnya setelah istirahat. Jadi kita punya waktu sekitar 15 menit ya Bu ya, untuk saling berdiskusi terkait apa yang Ibu ingin sampaikan ke saya. Boleh, silakan Bu. Iya, sebelumnya terima kasih banyak Ibu Yon karena boleh bahkan mau mendengar apa yang sebentar menjadi keluhan saya yang akan saya sampaikan terkait dengan yang ingin saya sampaikan di saat ini kepada Ibu Yuan adalah untuk proses saat ini kan saya baru pernah itu menjadi wali kelas. Wali kelas yang notabene-nya ada pada kelas 10. Dan itu berarti mau dibilang bahwa masa peralihan dari masa putih biru ke putih abu-abu dengan usia yang labil. Nah, ditambah dengan ketika baru pernah menjadi wali kelas, ini kan merupakan sebuah tantangan yang sangat luar biasa baru, artinya seperti itu. Nah, diperhadapkan dikatakan menjadi seorang ibu di sekolah, menggantikan ibu-ibu mereka yang ada di rumah, membentuk karakter mereka juga di sekolah, ini menjadi sebuah tantangan yang sangat luar biasa sebenarnya untuk saya, Ibu. Jadi yang Ibu mau sampaikan ini masalah tanggung jawab baru ya Bu? Ya, ini adalah tanggung jawab baru kepada saya Bu. Iya, sebenarnya Ibu harus bersyukur ya bahwa Ibu dikasih kesempatan, kepercayaan untuk menjadi wali kelas. Itu salah satu nilai tambah ya Bu, di luar tugas dan tanggung jawab kita sebagai pengajar, guru. Terus masalahnya yang jadi masalahnya di mana Bu? Nah, ini dia yang jadi persoalannya, Bu. Artinya yang tadi saya sampaikan bahwa sebuah tantangan baru yang luar biasa itu karena dari masa putih biru ke masa putih abu-abu ini, kemudian ditambah lagi dengan mungkin karakter mereka yang mau dikatakan masih labil, watak mereka, sifat mereka masih labil. Ada murid yang bisa nurut apa yang dikatakan oleh guru, terlebih khusus wali kelas. Tapi ada juga siswa yang notabene-nya mereka agak
bisa dikatakan mereka nakal. Entah itu perempuan tetapi juga laki-laki. Jadi ada yang bisa mendengar apa yang disampaikan wali kelas atau guru-guru mata pelajaran, tapi ada juga yang mereka acuh tak acuh, mereka dengar tapi seakan-akan mereka tidak mau melakukan, bisa dibilang perintah juga sih. Mereka dengan suaranya yang besar, berkomunikasi suara besar, berteriak-teriak, tapi itu kan mengganggu proses pembelajaran yang ada pada di kelas sebelah. Nah, saya kasih contoh juga tadi ketika proses uh, kegiatan Maulid misalnya. Nah, sudah dari jauh-jauh hari ketika saya sebagai wali kelas itu menyatakan kepada mereka bahwa ada yang harus mengikuti beberapa kegiatan. Nah, kalau ada sekitar 4 kegiatan yang mereka ikuti, tapi yang satu ini saya kasih contoh dance, ada yang latihan, ada yang tidak. Sehingga membuat pada saat pertunjukan tadi rata-rata untuk dance tidak ada sama sekali. Ini menjadi yang saya rasakan bahwa mereka anak-anak ini tidak mau mendengar apa yang disampaikan oleh guru. Jadi mungkin saya bisa mendapatkan pencerahan seperti itu misalnya terkait bagaimana cara mengatasi anak-anak seperti ini. Iya Bu, baik. Jadi setelah ini intinya ya Bu ya, Ibu sedikit merasa sepertinya anak-anak tidak menghiraukan apa yang Ibu sampaikan ya. Nah di sini kan tergantung ini kegiatan ya Bu ya. Kalau bisa saya pilih ya Bu ya, anak-anak ini kan punya karakternya masing-masing, punya bakat hobinya masing-masing Bu. Ya, apakah Ibu sudah pernah sebelum memberikan mereka tanggung jawab, Ibu sudah pernah mencari tahu kenapa sampai mereka apa bakat kelebihan mereka? Apakah sudah pernah Ibu lakukan? Jadi kalau saya memberikan kebebasan kepada mereka untuk memilih sebenarnya. Jadi memang pada saat beberapa hari yang lalu saya memberikan kebebasan itu kepada mereka. Jadi memang ada yang masing-masing dengan dia punya bakat dan talentanya itu mereka jalan. Tapi memang yang tadi saya bilang yang dance ini memang mereka sendiri yang mau. Tapi ada teman-teman yang latihan, ada juga yang tidak. Padahal mereka sendiri mengiyakan mau mengikuti. Tapi ketika pertunjukan tadi, tidak ditampilkan dance ini atau tarian ini dalam acara maulid tadi. Jadi ini menurut saya ada anak-anak yang memang benar-benar mau mendengar dan mengikuti, tapi ada juga anak-anak yang tidak mau. Artinya mereka cuek, mereka acuh tak acuh seperti kayak gitu Ibu. Jadi yang mau ditanyakan itu kira-kira jalan keluar solusinya menghadapi anak-anak seperti ini itu seperti apa? Ya baik Bu. Nah di sini saya ingin menanyakan Ibu ya. Kira-kira sebagai wali kelas nih, dari segi positif ya, kira-kira apa yang dengan adanya masalah seperti ini, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan agar anak-anak ini bisa melakukan atau mematuhi mendengarkan apa yang Ibu perintahkan. Kira-kira menurut Ibu, adakah kelebihan kekurangannya terus Ibu? Memang pada prinsipnya kurang sedikit tegas ya Ibu. Jadi membutuhkan sedikit ketegasan, walaupun saya membiarkan anak-anak ini mereka bertumbuh sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman mereka, tetapi untuk proses mendidik ini juga untuk pribadi saya membutuhkan ketegasan kepada masing-masing anak. Artinya dengan mereka punya karakter tersebut yang sudah saya lihat, seperti contoh kayak tadi itu berarti yang terpikirkan di benak saya, di otak saya bahwa harus ada ketegasan yang ekstra atau ada ketegasan yang lebih kepada anak-anak yang tadi dikategorikan sebagai anak-anak yang cuek, anak-anak yang acuh tak acuh seperti itu Ibu. Baik.
Ya, baik Ibu. Jadi itu merupakan rencana Ibu ke depan ya. Berarti di mana sekarang ini kan kalau kita lihat bahwa kurikulum Merdeka ini kan kurikulum yang berpusat kepada pembelajaran, berpusat pada anak ya Bu. Segala sesuatu harus berpusat kepada anak. Kalau memang Ibu merasa bahwa itu solusi yang Ibu rencanakan, ya harapan saya semoga bisa dilaksanakan ya Bu ya. Yang berikut kalau misalnya itu sudah Ibu lakukan, kira-kira ada tidak Ibu komitmen yang akan Ibu jalankan agar Ibu punya rencana ke depan ini bisa berhasil dengan baik, berhasil? Dan kira-kira kalau ada mulai diberlakukan kapan Bu? Ya, terima kasih Ibu Yowan. Yang sudah direncanakan saya tadi itu adalah tentang ketegasan kepada setiap siswa dengan karakter mereka, dengan sifat mereka masing-masing yang tadi yang unik sebenarnya. Jadi saya sudah mulai berkomitmen bahwa ketika memulai proses pembelajaran ke depan nanti, entah itu sebagai guru bidang studi, tetapi juga sebagai guru mata pelajaran, membutuhkan ketegasan, membutuhkan ketegasan yang ekstra atau lebih terhadap anak-anak yang usia labil tadi, sehingga mereka mungkin lewat ketegasan itu dapat membentuk karakter mereka yang baru supaya tidak lagi cuek atau acuh tak acuh. Mungkin seperti itu, Ibu. Iya. Jadi itu mungkin yang menjadi komitmen dari Ibu ya. Atau mungkin ada yang lain lagi yang Ibu mau sampaikan? Iya, kalau selain ketegasan mungkin anak-anak ini mereka termasuk anak-anak yang kurang perhatian juga sih sebenarnya menurut saya. Anak-anak yang kurang mendapat perhatian, anak-anak yang kurang mendapat kasih sayang mungkin. Tapi untuk sifat dan karakter seperti kayak gini, untuk kami sebagai wali kelas, boleh-boleh saja memberikan kasih sayang itu yang mungkin mereka tidak mendapatkannya di rumah, tapi dengan batas-batas tertentu sebenarnya. Dengan hal kasih sayang yang wajar misalnya. Artinya dengan kasih sayang tapi juga dengan ketegasan. Sehingga memberikan jadi selain memberikan ketegasan tetapi juga ada curahan perhatian, curahan kasih sayang ke mereka. Dalam hal seperti itu mungkin dapat mengubah sifat karakter mereka yang cuek, mengubah karakter mereka yang acuh tak acuh seperti itu. Mungkin itu dari saya sih sebenarnya. Jadi akan memberikan kasih sayang tetapi juga perhatian yang cukup kepada mereka yang membutuhkan. Gitu. Oke Bu, jadi itu dari yang tadi Ibu sampaikan berarti di sini Ibu sudah punya program kedepannya Ibu ya, komitmen bahwa Ibu akan lebih tegas kepada anak-anak ya Bu ya. Iya memang kita juga sebagai guru kita bukan jahat tetapi ketegasan itu perlu ya Bu ya. Di samping itu juga Ibu kita mengabdi dengan hati Bu. Jadi selain kita tegas, kita harus dengan hati mendidik anak-anak agar bisa mereka sikapnya boleh berubah. Jadi mungkin itu saja pembicaraan kita ya. Jadi harapan saya semoga apa yang sudah menjadi target Ibu, komitmen Ibu, boleh Ibu laksanakan ke depan. Ya, harapan saya semoga ke depannya anak-anak Ibu boleh bisa menjadi lebih baik lagi, bisa menjadi anak-anak yang penurut ya Bu ya. Intinya Ibu kita kerja dengan hati. Siap. Ya, mungkin itu saja Ibu, berhubung ini sudah jam pelajaran saya sudah tinggal 5 menit. Mungkin kita tutup saja dulu Ibu. Jika ada yang ingin dibicarakan lagi Ibu, kita cari waktu lain kali. Saya berharap semoga yang telah kita bicarakan bersama di hari ini Bu, bisa Ibu laksanakan. Untuk hasilnya nanti kita lihat ke depan ya Bu. Amin. Untuk tahap berikutnya. Begitu Bu, selamat siang Bu Rina. Selamat siang Ibu Iwan, terima kasih untuk waktunya. Sama Bu. Ada lupa di mana itu tadi. Ibu Rina ada terlewat di mana tadi?